Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Yunita, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan menjelaskan laporan kerja praktek saya yang berjudul Analisis Perhitungan Keuangan Harga Jual Produk Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Karawang. Ada latar belakang. Latar belakang kerja praktek adalah salah satu mata kuliah wajib pada program studi berupa kegiatan penempatan praktek kerja mahasiswa untuk memberi wawasan mengenai penerapan pengetahuan pada dunia usaha atau kerja. Mahasiswa mempraktekkan kemampuan dan pengetahuannya dalam menganalisis permasalahan terkait bidang ilmu program studi yang terjadi di dunia kerja atau usaha. Mahasiswa dituntut untuk mengembangkan diri, mengembangkan inovasi, keilmuan berbasis teknologi, dan berkontribusi dalam membantu pemecahan masalah di perusahaan atau instansi. Mengingat pelaksanaan KP pada saat ini dilaksanakan dalam kondisi pandemi COVID-19, maka kali ini pelaksanaannya terdiri dari beberapa pilihan, yaitu magang industri, proyek di desa, dan program wirausaha. Memilih Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Karawang sebagai tempat kerja praktek. Gambaran umum perusahaan. Sejarah singkat Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Karawang. Didirikan pada tanggal 14 Maret 1981 dan mulai dioperasikan pada tanggal 14 Juli 1989, bermula dari pidato penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa Menteri Kehakiman Sarjana Hukum tanggal 5 Juli 1963. Profil perusahaan. Nama perusahaan yaitu Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Karawang, tanggal berdiri 14 Maret 1981, alamat Jalan Suroto Kunto nomor 110, Warung Bambu. Jenis perusahaannya pembinaan, jumlah karyawan 127 orang. Di sebelah kanan saya ada logo Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Karawang. Tinjauan pustaka. Di sini ada pengertian manajemen. Menurut Stephen P. Robbins dan Mary Coulter, tahun 2017, halaman 1, manajemen merupakan hal yang dilakukan oleh para manajer. Manajemen melibatkan aktivitas, koordinasi, dan pengawasan terhadap pekerjaan orang lain, sehingga pekerjaan tersebut dapat diselesaikan secara efisien dan efektif. Menurut Hyman, tahun 2018, halaman 3, mengatakan bahwa manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Mardalena dan Sarina, tahun 2017, halaman 7, manajemen adalah suatu proses dalam rangka mencapai tujuan dengan bekerja sama melalui orang-orang dan sumber daya organisasi lainnya. Di sini ada pengertian manajemen keuangan. Menurut Mustafa, tahun 2017, halaman 3, manajemen keuangan menjelaskan tentang beberapa keputusan yang harus dilakukan, yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan atau keputusan pemenuhan kebutuhan dana, dan keputusan kebijakan dividen. Menurut Dadang Prasetyo Jatmiko, manajemen merupakan berkaitan dengan perencanaan, pengarahan, pemantauan, pengorganisasian, dan pengendalian sumber daya keuangan suatu perusahaan. Menurut Fahmi, 2018, halaman 2, manajemen keuangan adalah gabungan ilmu dan seni yang membahas, mengkaji, dan menganalisa tentang bagaimana seorang manajer keuangan yang mempergunakan seluruh sumber daya perusahaan guna mencari dana, mengelola dana, serta membagi dana bertujuan agar mampu memberikan profit atau laba dan kemakmuran para pemegang saham. Harga jual. Menurut Ahmad, harga jual merupakan perkiraan nilai tukar dari produk yang ditentukan dengan uang. Suatu harga jual adalah harga pada waktu menjual. Harga jual adalah harga yang diperoleh dari penjumlahan biaya produksi total ditambah dengan markup yang digunakan untuk menutup biaya overhead pabrik perusahaan. Menurut Georgi Lewis, sebagaimana dikutip Ahmad, harga jual adalah sejumlah uang yang bersedia dibayar oleh pembeli dan bersedia diterima oleh penjual. Harga jual adalah nilai yang tercemin dalam daftar harga eceran, dan harga adalah nilai akhir yang diterima oleh perusahaan sebagai pendapatan atau net price. Harga jual merupakan penjumlahan dari harga pokok barang yang dijual, biaya administrasi, biaya penjualan, serta keuntungan yang diinginkan.
faktor yang dipertimbangkan dalam penetapan harga jual. Hukum The Law of Diminishing Returns oleh Friedrich dan Rubin dalam teori ekonomi menunjukkan bahwa bila satu macam input ditambah penggunaannya, sedang input-input lain tetap, maka tambahan output yang dihasilkan dari setiap tambahan satu unit input akan meningkat sehingga harga jual produk juga akan meningkat. Demikian halnya jika satu macam input dikurangi penggunaannya sedang input lain tetap, maka output yang dihasilkan dari setiap pengurangan satu unit input akan menurun sehingga harga jual produk juga akan menurun. Berdasarkan hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa peningkatan biaya produksi akan berimbas pada meningkatnya harga jual sebuah produk. Metode penetapan harga jual. Ada beberapa metode penentuan harga jual. Yang pertama, ada gross margin pricing. Metode ini tepat digunakan oleh perusahaan perdagangan di mana jenis perusahaan ini tidak membuat sendiri produk yang dijual sehingga tidak banyak aktiva tetap yang digunakan. Direct cost pricing, metode ini umumnya diterapkan pada produk yang diproduksi tetapi melebihi daya serap pasar atau produk dari kapasitas yang menganggur, yang kemudian produk ini dipasarkan pada pasar yang berbeda dengan syarat tidak merusak pasaran produk di pasaran bebas. Yang ketiga ada full cost pricing. Pada metode ini semua biaya dipakai sebagai dasar untuk menentukan harga jual. Jadi semua biaya untuk membuat produk tersebut dihitung ditambah persentase laba yang diinginkan. Yang keempat ada time and material pricing. Dalam metode ini ditentukan dari upah langsung dan tarif lain dari bahan baku masing-masing. Tarif ini dijadikan salah satu ditambah jumlah tertentu dari biaya tak langsung serta laba yang diinginkan. Tugas-tugas yang dilakukan bisa dilihat dari tabel berikut. Uraian pelaksanaan kerja praktek. Tugas utama, menginput data keuangan dengan membuat anggaran biaya bulanan. Tugas pendukung, membantu para warga binaan membuat hasil karya tangan seperti membuat handicraft, tas rajut, dan lain-lain. Perkenalan, melakukan perkenalan diri pada lembaga pemasyarakatan kelas 2A Karawang. Sebaliknya mereka memperkenalkan diri dan tugas apa saja yang pegawai lapas kerjakan. Kesimpulannya, menurut UU nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Berdasarkan Kemenhukam nomor 33 tahun 2015 tentang pengamanan pada lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara, bahwa warga binaan dilatih untuk mempunyai keahlian melalui subseksi kegiatan kerja yang meliputi produksi roti, bengkel, salon, handicraft, perikanan, tanaman, hidroponik, dan peternakan di dalam lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara, merupakan syarat utama untuk mendukung terwujudnya keberhasilan pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Lapas kelas 2A Karawang meluncurkan suatu inovasi produk warga binaan. Sarannya, dari hasil saya kerja praktek dapat dilaksanakan dengan lancar dan baik serta mudah memahami pekerjaan yang ada, dan para warga binaan juga dibina agar menjadi manusia yang mempunyai keahlian selama di Lapas Karawang. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.